Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hana Aulia Syahrani dengan NPM 2115051028 dari Program Studi Teknik Geofisika Kelas B. Indonesia merupakan negara yang paling banyak memiliki gunung api di dunia. Dari gambar terlihat sebaran gunung api yang ada di Indonesia. Nah, tahukah teman-teman bagaimana proses terbentuknya gunung api? Dan apa saja jenis-jenis dari gunung api? Mari kita simak video berikut ini. Bumi terdiri dari beberapa lapisan, yaitu inti bumi, selubung atau mantel bumi, dan gerak bumi. Berdasarkan sifat fisiknya, bumi terdiri dari mesosfer, astenosfer, dan litosfer. Pada bagian litosfer inilah terdapat beberapa potongan lempeng tektonik. Lempeng tektonik adalah lapisan yang dingin dan kaku yang berada di atas lapisan astenosfer. Lapisan astenosfer ini bersifat panas dan elastis. Jadi, lempeng seolah-olah mengapung dan bergerak di atas lapisan astenosfer. Lempeng terus bergerak karena adanya arus konveksi. Apakah yang terjadi jika lempeng bergerak? Ketika bergerak, lempeng akan melepaskan energi berupa gelombang seismik atau biasa disebut gempa. Ada beberapa jenis pergerakan lempeng. Yang pertama, gerakan divergen, yaitu gerakan lempeng tektonik yang saling menjauh. Karena gerakan yang menjauh ini, timbul retakan-retakan yang menjadi jalan keluarnya magma. Magma inilah yang naik ke permukaan bumi dan menyebabkan terbentuknya lapisan permukaan bumi yang baru. Yang kedua, gerakan konvergen, yaitu gerakan lempeng tektonik yang saling mendekat sehingga menimbulkan tumbukan. Oleh sebab itu, salah satu lempeng tertekuk dan masuk ke bawah bagian lempeng lainnya. Lempeng yang mempunyai berat jenis yang lebih ringan akan berada di bagian atas. Fenomena ini disebut sebagai subduksi. Yang ketiga, gerakan transform, yaitu gerakan lempeng yang saling bergesekan dalam posisi yang sama datar dan sejajar dengan berlawanan arah. Dari setiap pergerakan lempeng ini, maka bentuk muka bumi yang dihasilkan akan berbeda-beda, baik itu gerakan divergen, gerakan konvergen, maupun gerakan transform. Mayoritas gunung api di dunia terbentuk di sepanjang batas lempeng tektonik bumi. Nah, dari gerakan lempeng inilah terbentuknya gunung api. Lempeng yang jatuh perlahan-lahan meleleh karena suhu bawah lempeng bumi yang sangat tinggi. Lelehan ini kemudian menjadi magma. Magma merupakan materi panas yang tersusun atas mineral cair dan batuan panas. Magma memiliki berat jenis yang lebih kecil daripada berat jenis batuan di sekitarnya. Hal ini menyebabkan magma terdesak hingga ke permukaan bumi. Magma yang keluar dari gunung api kemudian disebut lava. Lava dan abu yang meledak dari waktu ke waktu akan menumpuk dan membentuk gunung api. Selain itu, gunung api juga dapat terbentuk ketika lempeng-lempeng bumi bergerak saling menjauh. Celah di antara lempeng bumi ini akan diisi oleh magma yang naik ke permukaan bumi. Ketika itu terjadi, gunung api bawah laut bisa terbentuk. Berdasarkan bentuk dan proses terjadinya gunung api dibagi menjadi 3 jenis. Yang pertama, gunung api kerucut atau strato, yaitu gunung api yang terjadi karena adanya letusan atau eksplosif dan lelehan atau efusif yang terjadi secara terus-menerus dan bergantian, sehingga gunung ini membentuk suatu kerucut yang lerengnya berlapis-lapis akibat letusan-letusan sebelumnya. Contoh dari gunung ini adalah Gunung Dieng, Gunung Gamalama, dan Gunung Lamongan. Selanjutnya, yang kedua, gunung api perisai atau landai. Memiliki alas yang luas dan bentuk lereng yang sangat landai. Hal ini
disebabkan karena sifat erupsinya yang berupa letusan efusif atau magma yang keluar dengan cepat, mengalir, dan menyebar di sekitar area gunung api. Gunung ini terjadi karena memiliki lava yang cair dengan tekanan yang lemah serta dapur magma yang dangkal. Contoh dari gunung api ini, Gunung Mauna Loa dan Gunung Mauna Kea. Yang terakhir, Gunung Api Mar. Gunung api yang memiliki kawah di bagian puncaknya. Kata mar sendiri berarti danau tektonik yang terjal. Kawah ini terbentuk karena sifat erupsi letusan yang kuat. Contoh dari gunung ini adalah Gunung Kerinci, Gunung Pangrango, dan Gunung Merbabu. Sekian video dari saya, semoga bermanfaat dan dapat menambah pengetahuan teman-teman. Thank you for watching and goodbye. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.